Ya sebelum itu juga kemana? Kalau pengen udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Petualang Sijunjung. Kali ini saya berada di perkampungan adat Nagari Sijunjung dalam rangka acara prosesi tahunan ya. Jadi ini merupakan sebuah tradisi, setiap memasuki bulan suci Ramadan itu akan ada prosesi adat seperti ini. Nah, apakah hubungannya dengan Ramadan sendiri dan apa hubungannya dengan Tobo Konsi, nantinya kita akan cari tahu ke dalam. Ada apa di dalam gitu. Jadi kayaknya banyak nampak kerbau-kerbau tadi mau diapakan, saya kurang tahu nih. Dan ke dalam kita akan cari narasumbernya nanti, cari tahu ada apa di sini gitu. Nah, ini tepat-tepatnya sekarang kita berada di Jorong Padang Ranah Kenagarian Sijunjung. Pas di lokasi perkampungan adat Nagari Sijunjung. Nah, ini juga merupakan tempat wisata, yang mau berkunjung ke kampung adat juga boleh ke sini nanti. Nah, kebetulan malam ini ada prosesi, kita ikuti dan kita lihat ada apa di dalam. Yuk ikut. Sekarang saya sudah bersama salah seorang, boleh dikatakan beliau adalah sesepuh di Nagari Sijunjung ya. Dan juga kebetulan beliau adalah Ketua BPN, Badan Permusyawaratan Nagari ya Pak. Jadi dengan Pak Andi, kita akan tanya-tanya sedikit bagaimana sejarah dari Tobo Konsi dan bagaimana prosesi ini terjadi gitu. Nah, karena ini merupakan sebuah perhelatan atau sebuah tradisi dari dulunya, nah, kita akan tanya-tanya dulu. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Jadi saya dari channel Petualang Sijunjung. Kebetulan biasanya kami konten mancing nih Pak Andi. Ya. Nah, kebetulan malam ini karena ada prosesi ini, saya jadi tertarik untuk pergi ke sini dan menjadikan ini sebuah konten. Jadi biar yang pertama tentu tujuannya untuk para perantau biar tahu prosesi di kampungnya seperti apa. Terus yang kedua juga mengenalkan ke seluruh Nusantara bagaimana adat dan tradisi di Nagari Sijunjung sekali. Yang pertama mungkin itu Pak Andi, apa sih hubungannya Tobo Konsi dengan prosesi ini gitu? Nah, seperti apa Tobo Konsi itu sendiri? Ya, sebelumnya terima kasih ya. Kalau hubungan prosesi, ini istilah yang ada di Sijunjung.
hubungan dengan Tobokonsi ini adalah untuk proses dari awal, ini adalah akhir dari sebuah organisasi penutupan dari sebuah perkumpulan atau organisasi ya, dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Dalam rangka artinya sebelum memasuki bulan suci Ramadan dilaksanakanlah proses ini. Ya. Jadi ini merupakan suatu budaya adat yang berlaku di Sijunjung. Ini sudah turun temurun, mulai dari mungkin kalau kita belum lahir mungkin ini udah prosesi ini sudah ada. Jadi ini terus dilaksanakan secara turun temurun, berkala 1 kali 1 tahun. Berarti kalau dalam satu organisasi kan ada rat namanya. Nah, ini ibarat rat. Nah, jadi setelah akan memasuki bulan suci Ramadan, seluruh Tobokonsi yang ada di Nagari Sijunjung ini melakukan proses ini, dan besok malamnya kita langsung ratnya. Kalau istilah di sini bongkar tobo namanya. Bongkar tobo arti atau ogak tobo. Ogak tobo maaf. Jadi ogak tobo itu bahasa Indonesianya mungkin begini, sebuah organisasi untuk penutupan akhir tahunnya dibubarkan. Nah, untuk selanjutnya Pak Andi, kira-kira Tobokonsi itu sendiri seperti apa? Kan teman-teman atau penonton-penonton kita juga butuh apa sih Tobokonsi gitu. Bagaimana sih sistem pembentukan sebuah organisasi Tobokonsi tersebut? Nah, ini perlu penjelasan. Tobokonsi ini sebenarnya ini kan bahasa Minang ya. Jadi Tobo ini kan berarti bersama. Jadi ini adalah wujud dari kooperasi sebetulnya. Jadi ini kami juga bangga di Sijunjung ini sebetulnya jauh-jauh hari Sijunjung ini sudah berkooperasi, berkelompok untuk meringankan beban sesama. Jadi proses pembentukan Tobokonsi ini hampir sama dengan organisasi yang ada. Gitu. Jadi dimulai nanti di awal tahun setelah Lebaran kita buat kepengurusan, kita buat ketuanya. Tapi yang nggak berbeda mungkin sistem strukturnya gitu. Ada ketua, di sana ada datuk Nambampe namanya, ada datuk, ada anak Tobo dan anggota. Dan di sana juga diterapkan sistem simpan pinjam. Jadi masing-masing anggota Tobo mengumpulkan uang sebagai iuran wajib, iuran sukarela. Nah, jadi ini adalah wujud sebenarnya dari koperasi gitu. Jadi membantu bahu-membahu untuk meringankan beban sesama anggota. Jadi itulah wujudnya terbentuknya dari Tobokonsi ini. Nah, jadi gini Pak Andi, kan kebetulan di Kenagarian Sijunjung ya. Nah, kira-kira dalam satu nagari ini ada berapa Tobokonsi dan sistem sistem poskonya atau penempatannya itu bagaimana? Jadi kalau menurut data sekarang yang mungkin ada di kantor wadi atau kantor desa itu ada 18 yang terdaftar. 18 Tobokonsi. 18 organisasi berarti ya. Jadi Tobokonsi ini memiliki home base namanya. Kalau dalam bahasa kan sekretariat. Sekretariat kalau organisasi kan. Jadi masing-masing Tobokonsi itu saat ini home base atau sekretariatnya adalah surau-surau yang ada di negari ini. Jadi ada Tobokonsi Surau Laku, ada Surau Tampunie, kita Surau Tampunie, Surau Talu, pokoknya surau-surau yang ada di Nagari Sijunjung ini memiliki Tobokonsi. Nah, jadi itu mungkin perwujudan. Jadi intinya sebuah organisasi atau sebuah Tobokonsi yang ada di Kenagarian Sijunjung itu tidak ditetapkan menurut perwilayah ya Pak? Bukan menurut perwilayah, tapi menurut perkumpulan sebuah surau yang dijadikan tempat sekretariat atau home base-nya, base camp-nya lah. Jadi ini kalau biasanya kan seperti organisasi itu ada rapat bulanan, ada rapat tahunan, ada. Nah, Tobokonsi sendiri seperti apa? Juga punya. Mungkin lebih detail kalau Tobokonsi. Kalau menurut kami, hemat kami, karena dalam tatibnya atau dalam undang-undang namanya dalam Tobokonsi ini kan, kalau dalam organisasi kan ada tatib ADRT. Kami juga punya ADRT, undang-undang Tobo namanya. Jadi dalam undang-undang tersebut sudah diatur semuanya.
Pertemuan rapat rutin anggota ini setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis berarti setiap minggu. Setiap minggu rutin. Dan untuk kebersamaannya di hari Sabtu atau hari Minggu kita melakukan itu yang dinamakan bertobo. Jadi disitulah nanti nampaknya ada bantuan terhadap anggota gitu. Jadi ada salah satu anggota yang Manyilia namanya Manyilia, dia yang akan membawa anggota lain ke tempatnya bekerja. Berarti tanpa dibayar dulu. Pekerjaan, Ya. apakah itu sebuah membangun rumah ataupun rumah, menggarap sawah, ladang. Berarti dia harus Manyilia dulu hari Kamisnya. Jadi kan prosesnya seperti itu. Jadi di sanalah nampaknya intinya apa yang dinamakan tobo konsi. Nah, ketika rapat tobo konsi ini, Ya, di situ kita langsung menyilir dan membayar uang simpanan. Nah, jadi saya dapat bocoran juga ini Pak. Ya. Katanya ketika hari perkumpulan tersebut, Ya. hari Kamis ini saya dengar kabar itu ada sebuah sanksi untuk anggota Tobo yang tidak datang. Ya. Nah, ini sanksinya seperti apa? Jadi ini sanksinya gini. Jadi bukan sanksi langsung, berarti kalau dalam undang-undang Tobo 3 kali berturut-turut tidak menghadiri rapat tanpa alasan yang jelas, ada bahasa Minangnya usul yang sampai, usul yang 4, sakit kesakitan, mati kematian. Jadi kalau nggak ada usul yang 4, berarti 3 kali berturut dia sudah kena denda. Satu orang ini maksudnya satu orang tuh dia hargai 75.000 kalau sekarang. Jadi ini berdasarkan UMP. Upah minimum revisinya umpamanya kalau UMP di luar 100.000, kalau tadi Tobo 75.000. Itu yang memudahkan kenapa anggota-anggota Tobo ini dimudahkan dengan pengupahan karena tidak jauh di bawah standar UMP. Berarti sebuah organisasi kalau kita wujudkan ke zaman sekarang itu sudah merupakan malahan melebihi organisasi-organisasi yang ada. Kenapa begitu? Karena di organisasi-organisasi lain tersebut itu rapatnya pun rapat bulanan lumayan Ini mingguan. Ini mingguan gitu. Nah, sangat luar biasa. Nah, untuk tahunannya prosesinya ini dimuarakan dengan ini. Kerbau ya. Nah, berarti kerbau ini didapatkan dari mananya? Dari iuran wajib. Oh, dari iuran wajib. Ya, kalau dalam bahasa Minangnya uang muko. Uang muko. Jadi hasil dari beli kerbau. Nah, itu didapatkan dari iuran wajib atau uang muka Uang muka. Dan melangkah ke prosesi ini Pak Andi, ini kan dari tadi sore ya persiapan, tadi sore persiapan, sekarang sudah hampir jam 11, jam 23.39 ya. Nah, ini prosesi ini kapan dilakukannya? Pada jam berapa ini dilakukan, terus bagaimana sistem pembagiannya? Ya. Kalau sebenarnya ada surat keputusan dari Wali Negari jam berapa disembelihnya, kita serentak. Kalau menurut surat yang diedarkan kemarin kira-kira pukul 1.30 lah. 1.30 sesi penyembelihan. Jadi untuk pembagian dagingnya ini sebenarnya sudah ditentukan pas di rapat mingguan yang 2 minggu sebelum prosesi ini, acara ini. Jadi masing-masing anggota Tobo ini seperti yang saya sampaikan di awal, kan kita bayar uang muka. Akan di awal Tobo kita dibentuk setelah lebaran itu kan ditentukan berapa uang mukanya. Kalau 400.000 berarti kan kalau 1 kilo daging itu 100.000, berarti satu tempat ongkok dia dapat 4 kilo gitu. 4 kilo berarti masing-masing anggota ngambil 4 kilo. Jadi dengan itulah kerbau ini dibeli dengan uang muka tadi. Berarti kan 400 kalau ada 4 kilo anggotanya, 4 kali 4 kan 16. Berarti 16 juta. Dapat satu ekor kerbau. Jadi penonton, kalau kita ambil kita kutip manfaat yang kita dapatkan dari sini, dari prosesi ini, mungkin si kaya dan si miskin semuanya makan daging ya. Makan daging.
Itu Pas intinya. masuk Monceng bulan itu. Ramadan, si kaya dan si miskin Pandai semuanya orang. makan daging. Iya. Nah, jadi intinya prosesi ini adalah tidak memandang status ekonomi, Itu tidak intinya. memandang Ya. kedudukan, semuanya bisa ikut. Ya. Nah, kalau penonton mau ikut ya tinggal di Sijunjung dulu gitu. Jadi ikut Tobo Konsi Ya. dan ikut juga prosesi Prosesi. seperti itu. Dan terakhir ini Pak Andi, Ya. kebetulan kan lokasinya ini, Ya. lokasinya kan berada di Kenagarian Sijunjung. Ya. Nah, itu sinkronnya dengan apa Ya. dan berhubungannya dengan apa itu Ya. penonton kita mau tahu kayaknya. Ya kalau sinkronnya gini, ini merupakan di awal kan tadi udah diberitahu. Ini kan prosesi ini merupakan termasuk juga adat dan budaya di Nagari Adat Sijunjung, dan budaya. ini udah sebenarnya masuk dalam kalender KAN sebenarnya, Kedapatan Iya. Adat Nagari, dan ini memang sudah turun temurun. Jadi ini merupakan kita sekarang kan ada perkampungan adat. Oh iya. Ya, perkampungan adat kita. Perkampungan adat itu, dan inilah salah satu bagian penyangga dari perkampungan adat. Tempat di Nagari yang punya, dikelola oleh Nagari, bersamakan, dan ini kan kita kan juga membayar surat kuning namanya di sini urutannya. Jadi ini juga merupakan penyangga dari perkampungan adat yang sekarang Iya. di UNESCO kan. Ya, jadi di Kabupaten Sijunjung ada yang namanya geopar. Nah, ini yang saya tahu Ya. Pak Andi. Ada geopar dan salah satu geosetnya adalah perkampungan adat sendiri. Ya. Nah, kebetulan penyangga dari kegiatan-kegiatan di perkampungan adat itu ada adat dan tradisi penduduk setempat di Kenagarian Sijunjung Ya. khususnya itu ada prosesi ini di perkampungan Ya. adat Sijunjung dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Nagari dan KAN. Ya. Nah, KAN itu adalah Kerapatan Adat Nagari. Jadi mungkin itu Pak Andi, Ya. terima kasih banyak atas Ya, sama-sama. waktunya. Saya sudah mengganggu dan nanti saya jalan-jalan ini dulu Pak Andi. Sip ya. Lihat kerbaunya sebesar apa ya kan, berapa kilo dagingnya. Ya. Nah, jadi itu akan saya ambil nanti, mohon izin juga Pak Ya, Andi. sip. Kebetulan beliau langsung ketua Badan Permusyawaratan Nagarinya ya. Ya. Nah, makanya kita sudah Bamus- pas Bamus ini. kalau Ya, di- kalau di nasionalnya Bamus. desa ya kan ada. BPD. Jadi itu terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Semoga prosesinya lancar dan saya mohon izin. Ya, untuk berjalan. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dari Suwa apa namanya kah? Suwa Bintungan ya. Dari Surau Bintungan. Dari Suwa apa dia? Dari Suwa mana bang? Surau Kelok Laban. Dari Jorong. Ya. Kau dari Suwa mana? Surau Lampuk dari Jorong. Jorong Gantiang. Surau Lampuk Jorong Gantiang. Mana Ben? Di Suwa mana Ben? Suwa mana kah? Nurul Hidayah Tanjung Medan dari Jorong. Tapin Jaro. Dari Jorong Tapin Jaro. Ayo lalu tadi. Di kamar dah. Di kamar. Dari Suwa mana? Dari Suwa Tolu, Jorong. Jorong Gantiang. Lanjut Mungko. Lanjut Mungko kah?
mana tuh? Salsabila, Jorong, Padang Rana. Salsabila, Padang Rana. Kita nggak bawa. Gantian gantian. Di Suwal mana kan? Suwal gantian, Jorong gantian. Aku lakukan juga. Di Suwal mana tuh? Suwonda, Jorong. Oke, zaman Kabarayun. Hah? Ambil Niko. Niko. Masuk koran lu masuk kadang-kadang kok ada kok baik. Dari itu mana berah? Masjid Furqon. Jorong. Jorong Tanah Batok. Nagarian Sinjung. Pegang. Jangan lupa subrek channel Petualang Si Junjung. Subrekmu. Oke penonton, sampai di sini dulu jalan-jalan kita pada malam hari ini di prosesi Kenagarian Si Junjung. Setiap memasuki bulan suci Ramadan selalu melakukan ini dan intinya si kaya dan si miskin di bulan puasa nanti semuanya makan daging. Dan semoga tradisi ini tetap berkelanjutan sampai ke anak cucu kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.